Pembantaian masih terus berjalan. Terus jalan. Korban berarti sangat korban banyak. hari ini yang terhitung itu lebih dari 33.000 orang. Beberapa keluarga sudah habis, jadi tercoret semuanya, jadi meninggal semuanya. Ayah, istri, anak, kakak, adik, ibu, bapak, ya sepupu-sepupu, jadi satu keluarga, satu klan itu hilang, ya habis. Hilang gitu ya. Palestina adalah jantung umat Islam yang terkoyak. Palestina adalah tetesan darah dan air mata yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi Palestina juga spirit perjuangan yang tidak pernah berhenti. Perlawanan yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Semangat yang tidak pernah membeku. Setiap tetesan darah dan air mata akan menjadi pupuk perjuangan. Mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka tidak pernah berhenti menyerah. Mereka adalah rakyat Palestina. Bagi mereka, Palestina harus merdeka, hidup mulia, atau mati menjadi syuhada. Palestina harus merdeka, hidup mulia, atau mati menjadi syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan dinamika umat Islam. Palestina adalah bumi umat Islam, dan hari ini Palestina berduka. Penjajah Israel menyerang mereka, melakukan pembantaian kepada anak-anak dan warga Palestina. Sampai kapan hal ini terjadi? Dan seperti apa gambaran yang sebenarnya yang terjadi di Palestina hari ini? Alhamdulillah, kita sudah berjumpa dengan narasumber kita, Ustadz Faiz Baraja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih. Alhamdulillah. Beliau sebagai salah satu Dewan Riasah Tanfidiyah Dewan Syariah Kota Surakarta, dan beliau sangat intens untuk mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi di Palestina. Baik Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ngikuti terus perkembangan Palestina. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Kondisinya seperti apa hari ini? Setelah sekian lama dibombardir dan kita lihat di media-media sosial sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita, bagaimana kondisi yang terjadi. Sebenarnya seperti apa Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ini sudah hampir masuk ke hari ke 180, jadi sudah 6 bulan berjalan dan hampir masuk ke bulan ke-7. Dari mulai sejak terjadinya bombardir dan pembantaian serta genosida dan pembersihan etnis yang terjadi di jalur Gaza, dan masih belum ada pihak yang bisa menghentikan, dan rupanya demonstrasi damai memang tidak bisa memberikan tekanan apa-apa ya. Dan pembantaian masih terus berjalan. Terus jalan. Korban berarti sangat korban banyak. hari ini yang terhitung itu lebih dari 33.000 orang. Lebih dari 33.000 orang yang ya? terhitung itu lebih dari 33.000 orang. Yang hilang tidak terhitung, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Dan beberapa keluarga sudah habis, jadi tercoret semuanya, jadi meninggal semuanya. Ayah, istri, anak, kakak, adik, ibu, bapak, ya sepupu-sepupu, jadi satu keluarga, satu klan itu hilang, ya habis. Hilang gitu ya? Ya, tidak ada yang tersisa. Ini bisa disebut sebagai genosid ya Ustaz? Ya jelas, apalagi Jelas, kalau ya. bukan genosid. Ya. Terus sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kita hari ini kalau melihat kondisi semacam itu? Ya,
Sebetulnya perlu kita sebelum menjawab itu, sebetulnya kita perlu memperdalam dan memperjelas sikap kita. Sebetulnya Palestina itu berarti apa sih buat kita? Kemudian apa sih yang menyebabkan mereka itu bisa secara tanpa ada yang menghalangi, secara bebas, secara semau mereka membantai, melakukan serangan-serangan dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak mampu untuk melakukan tindakan apapun, pembelaan ya. Nggak bisa kita cuma demo itu ya. Bisa apa kita? Ya, demo kita teriak-teriak, yes, maksudnya ya ini yang kita mampu, cuman kita nggak akan bisa menghentikan serangan itu dengan demo-demo kita. Terus respon negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang mayoritas Muslim seperti apa, Ustaz? Masih sama ya? Sebagai pemerintahan mereka diam berpangku tangan. Yang kita catat dari negara-negara yang melakukan upaya adalah Qatar untuk menjadi penengah untuk mensupport adanya pertukaran tawanan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu ya, tapi sampai sekarang nggak ada perkembangan apa-apa. Terjadi 2 atau 3 kali dengan gencatan senjata sekian hari, dan setelah gencatan senjata itu sampai sekarang belum ada lagi gencatan senjata. Ini menyedihkan, Ustaz ya, di tengah peradaban yang disebut modern kita menyaksikan pembantaian secara telanjang ini ya. Di bulan Ramadan, di pekan kedua bulan Ramadan, rumah sakit Asy-Syifa itu dikepung ya. Rumah sakit ini kan isinya orang sakit, perawat ya. Dikepung habis-habisan, tenaga medis tidak, bahkan perawatnya itu kelaparan ya. Mereka memilih untuk tetap di situ menemani orang yang sakit, dan orang yang sakit itu mati di depan mereka karena nggak ada obat, nggak ada makan. Kemudian setelah beberapa lama dikepung, tentara Israel masuk ke sana ya. Salah seorang yang berhasil sembunyi menceritakan kepada Al Jazeera dalam telepon ya. Menceritakan secara telepon bahwa dia menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah sakit Asy-Syifa itu, bahwa mereka membantai, membunuh orang-orang yang sudah sakit ya. Dan beberapa kaum muslimah itu diperkosa dulu ya. Sebelum dibunuh diperkosa dulu. Dan keluarganya yang melihat, keluarganya yang ada di situ dipaksa untuk melihat, kalau memejamkan matanya ditembak atau dipukulin, harus melihat ya. Ini terjadi di abad ke 20 modern, manusia modern ya. Ini manusia modern. Ini sudah nggak berlaku hukum internasional ya? Nggak ada hukum, karena sekarang perang Gaza ini membuka kepada kita bahwa hukum internasional itu sebetulnya untuk melanggengkan kekuasaan mereka terhadap orang-orang Islam. Dan itu sebenarnya negara-negara Barat juga paham itu ya? Itu mereka sangat memahami ya. Itu sebenarnya apa sih, Ustaz, sampai sekeji dan biadab itu? Apa sebenarnya melatar belakangi Zionis Israel itu berbuat semacam itu? Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Hai orang beriman, janganlah kalian menjadikan teman dekat, teman akrab dari orang golongan selain kalian. La ya'lunakum khabala waddu ma'anitum, mereka itu nggak akan berhenti-berhenti memberikan kesusahan buat kalian. Mereka senang hal-hal yang membuat kalian itu susah. Qad baratil baghdha'u min afwahihim, telah nampak permusuhan dan kebencian itu di mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, yang tersembunyi di dada mereka itu lebih besar lagi ya. Ini Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan, bukan saya ya. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku, kalian akan mendapati yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang Islam adalah al-Yahud, orang Yahudi, wal ladzina asyraku, dan orang musyrik ya. Artinya secara nas memang sudah tabiat mereka gitu. Tabiat mereka. Setiap mereka punya kesempatan untuk menguasai, mereka akan membunuh, akan merusak di muka bumi. Tapi anehnya itu kan sekarang
Satu, Barat sedang gencar-gencarnya sebagai kampiun dari hak asasi manusia. Yang kedua, ya sebenarnya kejadian-kejadian kan bisa dilihat dengan telanjang apa yang mereka lakukan. Tapi kok masih sekeji itu, sebiadab itu terhadap rakyat Palestina? Hak asasi manusia itu bagian dari hukum internasional yang mereka buat untuk melanggengkan atau memudahkan kampanye mereka terhadap kekufuran dan penyimpangan. Di antaranya pasti yang dikaitkan dengan hak asasi manusia apa? Hak minoritas misalnya, LGBT, dan semua hal yang bentuknya adalah penyimpangan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara pasti akan didukung dengan atas nama hak asasi manusia. Ya, pembantaian telanjang setelah Mustasfa atau rumah sakit Ashifa itu dikosongkan, kaum muslimin datang ke sana. Yang terlihat adalah jenazah-jenazah itu disebar semua dan dilindas dengan bulldozer. Ya. Ini ada fotonya, ada videonya. Ya, tapi respon negara Barat hanya ini adalah perbuatan keji. Kita harus membuat investigasi secara khusus. Ini sudah 6 bulan yang lalu. Ya, sampai sekarang pengadilan internasional yang merupakan dagelan internasional itu ya, meminta bukti. Apa bukti yang lebih besar dari itu? Termasuk PBB juga. PBB? Ya. Termasuk Amerika selama ini tidak pernah menyetujui umpamanya ada gencatan senjata atau ada apa enggak? Amerika selalu menggunakan vetonya dalam masalah Palestina. Vetonya gitu ya. Selalu menggunakan, dan ini bukan pertama kali dan bakal bukan terakhir kali. Dan memang Amerika punya latar belakang jelas membela Israel ya. Apalagi presiden yang sekarang. Gitu ya. Ya. Joe Biden ini memang pro Israel. Sangat Zionis sekali. Sangat Zionis. Joe Biden ini. Ya. Sangat Zionis. Memang punya hubungan sangat dekat dengan Israel. Sangat dekat. Dan sudah berapa kali berkunjung ke Israel secara khusus sejak 6 bulan yang lalu. Ya, untuk memastikan terjadinya. Itu ya. Sekarang kita zoom ke kaum muslimin Ustaz ya. Ini yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza ini kan sudah di luar nalar ya, di luar sisi-sisi manusia lah. Artinya sudah sangat biadab, sangat keji, dan kita tidak bisa bahkan kita melihat apa yang ada di media sosial itu sudah sangat menyakitkan. Terus mungkin Ustaz bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana sih respon yang dilakukan dengan apa yang terjadi di Gaza ini, khususnya di negara-negara Timur Tengah, termasuk di Saudi itu sendiri, Ustaz. Perang Gaza ini membuka bahwa sesungguhnya para diktator-diktator yang sekarang menguasai negara Arab itu tidak lain hanyalah pion-pion catur yang dipasang untuk melayani penjajahan kepada Palestina itu. Ya. Pasukan-pasukannya dibangun bukan untuk melawan penjajah, tapi untuk melindungi penjajah. Mereka sebenarnya punya kekuatan juga sebenarnya. Iya jelas, tidak ada negara nggak punya tentara. Tapi apa yang terjadi di Yordania ketika para pemuda ingin menerobos ke Israel, karena di Yordania, ya, apa yang terjadi? Ya, Ustaz. Ya, tank-tanknya dipasang untuk melindungi perbatasan itu. Malah dilarang ya? Dilarang. Padahal itu dan perbatasan ditembaki dengan gas air mata, dibubarkan, nggak boleh. Padahal di Yordan perbatasan dengan Palestina ya. Mesir juga gitu. Nah, tidak ada. Sekarang ini ada lebih dari 15.000 truk besar ya, berisi bantuan-bantuan yang sekarang ada di Rafah dan tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk oleh Israel. Oleh Mesir. Karena ada di Mesir. Oh, oleh Mesir ya, sendiri. Oleh Mesir sendiri. Maksudnya ada di Mesir sekarang. Sudah ada Mesir, tapi sekarang Mesir ini tidak perbatasan Mesir itu dengan Gaza. Dengan otoritas Gaza, bukan dengan Israel. Tetapi kan dalam pantauan Israel, dalam pengendalian Israel. Bukan. Ya, sekarang akan terjawab siapa yang dikendalikan oleh siapa. Ya. Dan ini perbatasan Rafah ini, ya, berbatasan dengan jalur Gaza. Ya. Jalur Gaza itu tidak dikuasai secara de facto dan de jure oleh Israel. Gitu ya. Tapi nggak boleh masuk bantuannya. Bantuannya nggak boleh masuk. Dan di dalam persidangan
Amnesty International kemarin. Amnesty ya. Ya. Israel bilang saya nggak ngelarang masuk, itu Mesir kok. Gitu ya. Ini seliwara juga ini berarti. Israel nggak ngelarang, Tapi Mesir diam juga, tapi nggak berani masuk. Enggak, Ataupun nggak ada jaminan keamanan di sana. sekarang tinggal dibuka saja perbatasan untuk memasukkan truk. Selesai masalah. Selesai ya. Tapi memang tidak. Presiden As-Sisi malah menyarankan kepada Israel bahwa rakyat Gaza ini dipindah ke padang pasir Najaf ya. atau Negev. Setelah selesai perang dengan Hamas, nanti kaum muslimin dikembalikan lagi. Apa alasannya seperti itu? Seakan kan perang hanya dengan Hamas saja. Ya. Dia ingin melokalisir perang itu. Ya. Jadi karena ada isu bahwa ini rakyat sipil ini diungsikan ke Mesir aja. Mesir menolak. Udah diungsikan ke padang pasir, kan ada tempat kosong, nanti selesai perang kembaliin lagi. Sesederhana itu ya. Sederhana. Ini luar biasa juga ya. Jangan kan dunia ini membiarkan bagaimana rakyat Palestina khususnya di Gaza itu terbantai dengan sendirinya gitu ya. Mustafa Abu Mazruk, salah satu pimpinan Hamas, mengatakan bahwa beberapa negara itu justru membiayai dan ikut partisipasi dalam memerangi Hamas. Membiayai memerangi Hamas. Membiayai untuk memerangi Hamas. Memberikan dukungan baik kepada Israel maupun kepada PLO untuk menekan Hamas, menghabisi wujudnya Hamas di Palestina. Kenapa? Karena Hamas ini satu-satunya yang memegang senjata, menampakkan perlawanan kepada Israel. Tapi ada yang komentar begini Ustaz ya. Ada yang komentar sebenarnya di Palestina itu tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Padahal buktinya seperti itu tadi ya. Saya melihat orang-orang seperti itu, teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Taballahu ala qulubihim wa tabau ahwaahum." Dalam ayat lain, fa asammahum wa a'ma absarahum. Itu orang-orang yang dikunci mati hatinya, dibutakan matanya, ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia? Orang-orang kafir. Ya. Ada orang tentara, veteran tentara Amerika, saking nggak tahannya melihat ini, dia bakar diri mereka. Dia bunuh diri sebagai bentuk protes. Tentara Amerika yang uang Amerika, senjata Amerika dipakai untuk membantai manusia. Konteksnya begitu, bukan membantai orang Islam. Saking dia marahnya, protes nggak didengarkan, akhirnya apa? Dia membakar diri. Itu orang kafir. Ada kiai, ada kiai jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, oh Palestina aman, nggak ada perang. Nah, itulah orang-orang yang dibutakan matanya oleh Allah, ditulikan telinganya, dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau memang itu dikira sholatnya itu akan memberikan manfaat ya Ustaz? Atau memang itu di skenario seperti itu Ustaz? Ada memang, memang harus untuk menetralisir kaum muslimin bahwa Palestina itu nggak ada apa-apa. Kalau itu diskenariokan, itu lebih buruk lagi keadaannya. Gitu, itulah munafik Ustaz. Apa bedanya? Apa bedanya dengan orang munafik? Orang kafir aja punya sikap Ustaz. Sampai hari ini di Norwegia, di negara-negara Eropa itu demo belum berhenti. Kita di Solo itu demo udah stop Ustaz. Di negara-negara di White House buka bersama itu di cancel Ustaz, karena nggak ada orang Islam yang datang. Gitu ya. Tapi di Masjid Istiqlal ada buka bersama disponsori oleh Coca-Cola, Pizza Hut, McDonald, Danone. Berarti sensitivitas kita yang sangat kurang. Makanya ada kiai bilang di sana nggak ada apa-apa. Itulah orang yang dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu di skenario seperti yang antum sampaikan, itu lebih buruk lagi keadaannya. Alhamdulillah min dzalik. Yang kedua Ustaz, pertanyaan yang lain mungkin begini. Ada yang menganggap bahwa mengapa sih kita harus membantu Palestina? Mereka kan jauh. Di tempat kita juga banyak orang-orang yang kekurangan dan itu lebih dekat dengan kita. Nah, orang-orang yang di sekitar kita yang mereka kekurangan itu punya hak yang besar juga Ustaz. Ya, punya hak yang besar ya untuk kita bantu. Dan sangat keliru ketika kita mengatakan kita bantu Israel, bantu Palestina aja, nggak usah bantu sebelah tetangga-tetangga kita. Ini sangat keliru. Sangat keliru ya. Ya, tentu mereka orang yang semakin dekat semakin berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Tapi Ustaz, apa yang sedang
terjadi di Palestina ini merupakan sebuah benteng pertahanan kita terakhir. Kita juga harus ikut mempertahankan. Kalau kita nggak ikut mempertahankan, ya kemuliaan Islam global ini akan menjadi sirna, dan insya Allah tidak akan terjadi karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin. Akan ada satu kelompok yang akan tetap berperang di atas kebenaran dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Dan Nabi tanya mereka di mana, mereka di sekitaran Baitul Maqdis. Gitu ya. Atau ada yang juga pikiran-pikiran liar juga. Kadang ada orang yang mengatakan, loh, memang daerah sana itu daerah konflik dan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Jadi sudah biarkan aja. Kalau ada orang biar gitu gimana, Ustaz? Ya, gimana ada orang berakal melihat saudarinya diperkosa, melihat saudarinya dibunuh, diam saja. Itu kewajiban kita ya sebenarnya. Ya, kewajiban kita sebagai manusia juga, sebagai sama muslim, sebagai manusia itu untuk memahami apa yang terjadi di Palestina itu nggak harus jadi orang Islam dulu untuk paham. Sekarang itu orang-orang Barat itu mulai bahkan berbondong-bondong masuk Islam. Kok malah orang Islamnya jadi seperti ini kan ciri-ciri adanya khalal yang besar, ada kekeliruan yang besar dalam cara pandang kita terhadap Islam itu sendiri. Atau ada informasi yang keliru yang masuk itu. Nah, kita berislam itu sudut pandangnya gimana? Kita berislam itu apa cuman kita Islam itu sebagai orang yang kalau subuh ke masjid, kalau zuhur ke masjid, kalau asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, kemudian taraweh, kemudian puasa. Itukah itulah apa cuman itu status kita sebagai orang Islam gitu. Islam itu sebuah hal yang kompleks, yang syamil, mencakup banyak hal ya. Islam itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam juga, wa aqimus shalah juga, muamalah juga, ayat dain, ada hubungan berkeluarga, ada jihad, wa qatilu fi sabilillah, ada waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, ada innamal mu'minuna ikhwah, ada semuanya, Ustaz. Ini ada hal yang yang harus diluruskan dari pemahaman Islam bermasyarakat itu. Ya, kembali ke pembantaian yang dilakukan oleh Zionist Israel ini. Masjid dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, wanita-wanita juga banyak dibantai, anak-anak juga seperti itu. Apa memang mereka ingin Gaza ini di bumi hanguskan? Ya. Karena memang dalam sejarahnya kata Gaza ini memang tidak bisa ditaklukkan mereka. Ya. Wacana untuk mengosongkan Gaza itu bukan sekarang, itu sudah lama. Dan sejak 2008 mereka sudah bermimpi dan secara pongah akan mengatakan akan kita selesaikan Hamas ini gitu ya. Tahun 2008 mereka membabi buta membantai, kemudian setelah selesai pembantaian dan bombardir, mereka masuk secara darat dan dihabisi oleh para pejuang sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan itu berulang tahun 2011, tahun 2014, tahun 2020, 2022. Puncaknya adalah Oktober 2023 kemarin. Baru-baru ini Amerika mengumumkan beberapa pekan yang lalu akan membuat pelabuhan di Gaza, di perairan Gaza, dan akan dibangun selama masa pembangunan 60 hari untuk memasukkan bantuan. Ini kan aneh. Amerika yang membuat pembantaian, Amerika yang mempersenjatai, Amerika yang mensponsori, bahkan tentara Amerika juga sebagainya di sana, dan tentara-tentara negara lain ada di sana. Kemudian Amerika mengatakan akan membuat pelabuhan untuk masukkan bantuan kepada rakyat Gaza. Nggak usah buat pelabuhan, cukup dibuka saja itu, Rafah itu selesai itu ya. Mesir itu ya? Iya, bantuannya sudah ada, tinggal buka pintu perbatasan itu bisa masuk. Nah, ternyata setelah saya coba pahami bahwa mereka sudah lama ingin mengosongkan Gaza itu karena di perairan Gaza itu ada sumber-sumber gas yang sangat besar sekali, per tahun bisa sampai 20 miliar dolar. Ada sumber alamnya di situ ya. Per tahun itu sampai 20 miliar dolar.
dan itu cukup selama 20 tahun. Itu bisa dieksplor selama 20 tahun, masih sisa. Jadi rupanya memang salah satu misinya itu berarti di antaranya ini. Tapi gimana sejarahnya? Katanya Gaza ini memang tidak pernah takluk dan tidak pernah menyerah. Iya, sejarah memang membuktikan demikian, bahwa memang Gaza ini memang menjadi batu penghalang penjajah ya, di masa-masa yang lalu maupun sampai hari ini. Terbukti ketika terjadi intifadah yang kedua tahun 2000-an, dari Gaza itulah muncul generasi awal pejuang Hamas yang mereka menggunakan senjata rakitan, membeli senjata ala kadarnya. Kemudian pada pemilu terakhir Hamas menang mutlak, kemudian dianulir, kemudian Hamas menguasai Gaza, kemudian PLO diusir dari Gaza, Yahudi diusir dari Gaza, kemudian diblokade. Sampai sekarang pun mereka belum menyerah, dan 180 hari perang juga belum menyerah. Baik, Ustadz, kalau kita lihat sejarah ini kan menarik sekali ya tentang Gaza dan Palestina. Bagaimana sebenarnya karakter masyarakat Palestina yang kelihatannya mereka begitu gigih, tegar, dan memiliki jiwa perlawanan yang cukup kuat? Ya, itu saya tanyakan langsung kepada beberapa tamu Palestina yang datang ke Solo. Ya. Dia bilang, jawaban beliau adalah, kenapa sih kok mereka kuat sekali gitu ya, dibombardir, mereka tetap bertahan. Dia bilang, ya akhi, Allah itu menguatkan hati kami. Kalau Allah nggak kuatkan hati kami, itu nggak usah ada bom, kami udah mati karena sedih melihat perlakuan seperti itu. Orang sudah mati karena sedih, lebih binasa karena nggak kuat. Tapi kuat melihat kenyataannya itu. Tapi Allah yang kuatkan. Tapi ada faktor-faktor yang mendukung bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menguatkan sebuah bangsa. Ya, sejak jalur Gaza dikuasai secara mutlak oleh Muqawamah, oleh Hamas dan juga faksi-faksi pejuang yang lain, sangat digalakkan tahfidzul Quran. Hampir di setiap rumah itu ada seorang hafidz Al-Quran. Itu yang menjadikan tumbuhnya ruh jihad itu. Bisa jadi. Dan menguatkan semangat mereka. Ya. Karena mereka berangkat sekolah melihat bekas-bekas kehancuran, ini dihancurkan oleh penjajah, anak-anak kecil. Ya. Atau nilai perjuangan itu sama yang ditanamkan sejak kecil. Betul. Ditanamkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dia melihat sendiri apa yang terjadi. Apa yang terjadi, kemudian kakaknya mungkin syahid atau ayahnya mungkin ditangkap atau apa. Yang ditambah mereka mendapatkan asupan ruhiyah berupa tahfidzul Quran, kemudian pengajian-pengajian, kemudian camp-camp musim panas. Ya, kalau sekarang peskil yang didesain sedemikian rupa, bukan untuk main-main saja, bukan untuk mengisi waktu kosong, tapi memang sebuah manhaj dirosi atau kurikulum belajar, bahwa setiap tahunnya mengikuti peskil mengikuti. Dan di sana nggak ada pesantren, mereka semua sekolah biasa, dan malam mereka ke masjid, dan masjid itu makmur dengan halakoh tahfidz maupun kegiatan belajar maupun bermain. Sejak kecil berarti dikondisikan mereka untuk belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, semangat dan roh jihadnya ditumbuhkan, melihat kondisi real seperti itu, sehingga memang tumbuh jiwa semangat perlawanan yang luar biasa kuat di mereka. Dan ini juga sampai mereka bisa mengawal sampai remaja, bahkan ikut di medan jihad itu sendiri. Ya, karena memang pemerintah mengakomodir itu semua untuk membuka perlawanan itu ya, sekaligus untuk sebagai bagian untuk menguatkan mereka ya. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan mereka memang punya tujuan visi misi pendidikan itu mencetak pejuang-pejuang. Mencetak pejuang-pejuang ya. Beda ketika yang bekerja itu adalah swasta satu pihak, sama pemerintah bisa lebih tersistematis, gitu ya. Dibiayai, kemudian disupport. Itu di antara mereka yang akhirnya menjadi orang-orang yang secara mental memiliki mental yang kuat dan baja itu ya. Luar biasa ya. Kehidupan mereka itu bukan kehidupan yang mewah, bukan kehidupan yang foya-foya, tapi mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang ya, meskipun keadaan susah, tapi tetap tersenyum, tetap tahfidz, tetap sekolah ya. Sekolah itu
sekolah dan tahfidz itu ya, bahkan dalam keadaan perang seperti ini ya, diadakan wisuda tahfidz di kamp-kamp pengungsian di atas reruntuhan bangunan ya, saya melihat seorang mahasiswi farmasi setoran dengan ayahnya di atas reruntuhan rumahnya. Dia bilang mau dihancurkan nggak apa-apa, tahfidz tetap berjalan. Kita nggak bisa, itu yang nggak kita bisa dapati di sini. Masya Allah, memang justru itu akhirnya menguatkan mereka untuk jiwa perlawanan dan akhirnya tumbuh pertolongan Allah, kesabaran, ketabahan dan sebagainya itu saja. Nah, karena kalau hati manusia biasa nggak kuat, yeah. Sebagaimana ibunya Nabi Musa, ibu mana yang kuat untuk memasukkan anaknya ke kota, kemudian mengalirkan ke sungai gitu ya. Nanti kalau tentaranya udah pulang diambil lagi, disusui lagi, nanti kalau ada sweeping dimasukkan lagi ya. Ingka ada latu berdiri bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir ibunya Nabi Musa ini ngomong ini ada anak ini ketakutan melihat anaknya, takut untuk apa? Di bawah itu. Hanyut di bawah air. Tapi dikuatkan hatinya oleh Allah SWT. Masya Allah. Baik, ini sebenarnya inspirasi yang menarik ya, bagaimana masyarakat Palestina khususnya pemuda itu menjadi pejuang-pejuang yang gigih mereka. Ternyata dari kecil mereka sudah dikondisikan baik dengan pendidikan Al-Quran, dengan suasana mereka harus melihat bagaimana mereka berjuang dalam kondisi yang serba terbatas. Baik Ustadz, kita lanjutkan Ustadz. Sekarang kita tarik ke Indonesia Ustadz. Indonesia ini kan punya hubungan sejarah dengan Palestina, hutang sejarah lah, karena bangsa Palestina juga pernah membantu Indonesia sebelum merdeka, termasuk tokoh-tokoh Palestina, termasuk tokoh-tokoh kita juga sangat gigih untuk membela ketika Palestina dijajah oleh Israel ini. Nah Ustadz, sekarang kan ada seruan boykot dari Majelis Ulama Indonesia. Anda melihat seberapa efektif boykot ini terjadi? Baik, Indonesia memang punya peran yang harus kita akui bahwa punya peran yang sangat penting dalam kancah perjuangan di Palestina, baik secara pemerintahan maupun secara umum rakyat Indonesia. Secara pemerintahan, sikap pemerintah Indonesia jelas menolak penjajahan, dan itu disampaikan secara lugas oleh Menteri Luar Negeri yeah. Dan kita berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang masih kekeh untuk tidak mau menjalankan adanya normalisasi hubungan dengan Israel penjajah. Untuk rakyat tidak bisa dipungkiri, dari mulai yang level atas sampai level pejabat sampai rakyat ya. Bahkan masyarakat itu dengan semua tingkatannya, sampai yang terendah sekalipun, yang miskin sekalipun ya, menyumbangkan recehnya yang dia punya untuk kaum muslimin di Palestina ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, adanya seruan boikot itu adalah hal yang sangat positif sekali. Kita nggak akan melihat hasilnya seperti apa, bagaimana dengan semut-semut yang mengambil air untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim, tentu nggak akan bisa mengefek. Tapi keberpihakan itu ya, keberpihakan itulah yang harus kita nampakkan. Sangat disayangkan ketika di siang bolong, di tengah-tengah adanya seruan boikot, ada dai-dai yang justru malah mengajak untuk beli di tempat itu. Itu kan tidak produktif sekali ya, kontraproduktif sekali ya. Bagaimana brand-brand seperti Pizza Hut, seperti McDonald dengan jelas memasang tulisan kita memang mendukung Israel gitu ya. Termasuk kurang sensitifnya itu ketika kemarin di Istiqlal ada menu buka dengan ya, itu kan produk-produk Israel ya, tapi kan dibuat di sini ya. Nanti kalau ditutup pegawainya kerja di mana? Ya, pekerjaan cuma ada di situ. Kan ada banyak di tempat lain. Memang sensitivitasnya itu yang kurang ya. Ya, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Gaza seperti itu. Nah, kita harusnya punya andil lah.
Apa 2 miliar orang muslim di dunia ini cuman mengatakan kami hanya mampu berdoa? Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Jangan-jangan doa-doa kita enggak diijabahi karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika itu Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Benar-benar kalian harus amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik dan menghilangkan atau mencegah kemungkaran, atau Allah akan turunkan hukuman dari sisinya, kemudian kalian berdoa dan tidak diijabahi oleh Allah SWT. Karena kita membiarkan kemungkaran. Kemungkaran apa? Mungkin kemungkaran diamnya pemerintahan kita, tidak melakukan hal-hal yang semestinya misalnya. Itu kan kemungkaran. Kita harus menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu lah. Ya. Tapi termasuk yang diserukan kaum muslimin, termasuk tadi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri itu ya. Ya. Tapi kita sudah waktunya untuk berhenti terus bertanya, mana pemerintahan, mana kaum muslimin, mana Mesir, mana Yordania, mana. Tapi kita harusnya kembali ke pertanyaan yang sangat penting, apa sikap kita, apa peran kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dalam kejadian ini kita sudah waktunya berhenti bertanya, mana kaum muslimin, mana pemerintah-pemerintah, mana negara-negara Arab. Ya. Tapi kenyataannya memang tadi sebagaimana Ustaz sampaikan, ya apa yang kita serukan kaum muslimin demo itu belum mampu untuk merubah apa yang terjadi di Palestina itu. Belum mampu untuk, dan tidak akan pernah mampu untuk merubah kejadian besar seperti ini dengan demonstrasi. Yang Ustaz maksud apa yang perlu kita lakukan apa maksudnya? Apa kita perlu melakukan langkah-langkah apa? Ada 4 hal minimal yang harus kita lakukan. Ya. Dalam kelemahan kita seperti ini. Memang kalau kita bicara apa yang harus dilakukan, ya kita harus berangkat ke sana, mencegah, memerangi sebagaimana yang terjadi di kaum muslimin sejak dulu. Ketika ada bangsa yang diperangi, mereka akan berangkat untuk menolong mereka dengan senjata, dengan jiwa, dengan raga. Karena secara hukum syar'i, tempat di mana itu ada dijajah, maka wajib bagi kaum muslimin tempat itu. Kalau nggak mampu, maka kewajibannya akan melebar. Kalau nggak selesai, maka kewajibannya akan terus melebar sampai mencakup seluruh muslim yang ada di bumi. Artinya kita yang ada di sini ikut terkena beban hukum secara syariat terkait menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Karena warga di sana sudah nggak mampu, ya, akan melebar terus. Ya. Kalau akhirnya kenyataannya kan hampir kaum muslimin seluruh dunia ini. Maka dari itu saya katakan kita wajib melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Ya itu tadi. Itu wajib melakukan sesuatu. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, ini kita secara individu ya. Iya. Kita nggak bicara secara pemerintahan. Pemerintahan kewajiban mereka lebih besar lagi. Iya. Ya. Tapi kita bicara secara, ya saya secara individu yang tinggal di Indonesia, ya tidak punya kekuatan, baik kekuatan politik maupun kekuatan militer. Ya. Ada 4 hal. Yang pertama doa. Nah, doa ini adalah minimalnya sebagai simbol tali ikatan persaudaraan yang paling kuat adalah doa. Ya. Kalau kita doa saja tidak, ya, ini pertanda bahaya. Ya. Allah Azza wa Jalla sampaikan walau sya'allahu lan dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum. Dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum. Allah kalau mampu memenangkan mereka sekali bisa. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah dengan hal itu, dengan ada peperangan itu, menguji di antara kita terhadap hal yang lain. Apa? Menguji sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Ya. Ujian itu bukan Palestina dan Israel saja, tapi kita ini menjadi objek ujian. Bagian dari ujian itu. Bagian dari ujian itu. Artinya dengan perang itu Allah menguji mereka yang ada di sana dan menguji kita yang ada di sini. Karena pada hakikatnya Allah bisa memenangkan sehari semalam. Allah turunkan so'iqah, petir dari langit menghancurkan mereka. Allah bisa. Tapi kan kita nggak mungkin, ya Allah kirimkan burung ababil sedangkan kita diam di sini. Ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama doa. Ya. Ya. Yang kedua kita donasi. Ya. Donasi sangat penting. Ya. Sebagai bentuk atau bukti keberpihakan kita. Qala alaihi salatu wassalam, as-salatu nurun wa shadaqatu burhanun. Ya. Salat itu cahaya, sedekah itu burhan, bukti keimanan kita. Ya. Tapi terkait donasi ini perlu
ada 2 catatan penting. Yang pertama, bagi kaum muslimin untuk mendonasikan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya ya. Karena banyak sekali, saya nggak berani banyak ya, ada lah gitu ya, ada beberapa lembaga yang tidak amanah ya. Lembaga yang tidak amanah ya, memperkaya diri dengan penderitaan rakyat Palestina ya. Mereka berceramah pura-pura nangis di depan ada juga ya sebenarnya ya, memanfaatkan beberapa masyayikh yang ada di Indonesia yang mereka nggak tahu apa-apa, kemudian diajak untuk ceramah masalah Palestina ya, kemudian mengumpulkan uang yang dititipkan hanya sedikit ya, sisanya digunakan untuk memperkaya diri. Ini oknum-oknum yang sangat menyedihkan sekali ya. Jadi pesan buat masyarakat agar menitipkan donasinya kepada pihak-pihak dan dipastikan tidak dipotong untuk kepentingan pribadi. Kemudian pesan juga buat para NGO, lembaga-lembaga kemanusiaan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah. Zakat itu yang dititipkan, terutama zakat ya. Kalau yang dititipkan itu zakat itu harus hati-hati betul. Kalau infak, kalau mau memotong itu harus betul-betul di atas ilmu, nggak boleh sembarangan motong untuk memperkaya diri. Jadi nomor 1 doa, yang kedua donasi, yang ketiga adalah boikot. Ini senjata kita, boikot kita buang produk-produk mereka. Kalau sudah terlanjur dibeli, gunakan, habis jangan beli lagi ya, jangan beli lagi ya. Karena uang yang masuk itu digunakan untuk memperkaya pihak-pihak yang mendukung secara finansial kepada penjajah ya. Tapi itu kan franchise dan sebagainya, itu kan belinya di sini, mereka pegawainya di sini, iya, tapi tetap pemilik brand itu nyumbang. Pemilik brand itu, setiap roti yang kita beli, setiap minuman yang kita beli, setiap sabun yang kita gunakan, pemilik brand itu mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu digunakan untuk mensupport mereka penjajah ya. Ini kesempatan kita untuk, ayo para produsen muslim, untuk melahirkan produk-produk berkualitas. Jangan sampai kita menyerukan boikot, beli produk saya, produknya nggak berkualitas gitu ya. Atau berkualitas harganya tinggi, nggak bersaing ya. Maka kesempatan ini buat para produsen muslim untuk bersaing di dunia ekonomi ya. Tampilkan produk-produk berkualitas, kemasannya yang bagus ya, produknya yang kemasan menarik, produknya yang bagus, harganya bersaing ya. Untuk bersaing di pasar. Artinya kita jangan serukan boikot tapi nggak ada solusi. Solusinya kita sampaikan ya, kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan berita, mengajak sebanyak mungkin orang untuk ikut peduli dan melakukan 4 hal ini. Masya Allah ya. Doa, donasi, kemudian boikot, kemudian menyebarluaskan berita tentang Palestina ya. Baik Ustadz, ini sudah hampir di penghujung acara kita. Mungkin terakhir Ustadz punya saran kepada seluruh kaum muslimin terkait dengan Palestina ini, selain ada 4 hal tadi ya. Selain 4 hal tadi nggak bisa kita lakukan, Ustaz. Cuma ya 4 hal itu yang kita lakukan hari ini. Kita hanya mampu 4 hal ini. Mudah-mudahan kalau ditanya oleh Allah 4 hal ini cukup, tapi wallahu a'lam. Tapi ini yang minimal yang kita bisa. Kita harus ikatkan hati dengan doa, kita harus membantu dengan donasi sesuai dengan kemampuan kita. Kita boikot produk-produk yang menyokong Israel, dan kita sebarluaskan berita tentang Palestina biar muncul kepedulian di kaum muslimin ya. Dalam hal ini yang keempat, misalnya di pesantren ya, kita tumbuhkan makrifah tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Palestina ya, kepada santri-santri itu bagian dari nomor 4 itu. Kemudian kajian-kajian masyarakat kita sebarkan tentang Baitul Maqdis, Isra Mi'raj, surat Al-Isra, itu kita selipkan dalam dakwah-dakwah kita agar masyarakat itu mengenal Palestina itu apa. Jangan menjadi seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat memandang ini konflik. Ini bukan konflik, ini perang, ini penjajahan, bukan konflik. Seakan-akan urusan Palestina sendiri gitu ya. Iya, karena dalam konflik ini bahkan disayangkan beberapa masyayikh mengatakan fitnah. Ini fitnah, fitnah. Ini haraj, ini pembunuhan, ini pembantaian, ini penjajahan, nggak ada fitnah. Ya. Ini jelas sekali. Ya. Baik, menarik juga ini, insya Allah. Sama ini saat analoginya. Ya. Ketika ada orang masuk ke rumah kita, terus kita sampaikan,
kamu mau apa? Terus orang tadi bilang, ini rumah saya. Terus kita pasti marah. Loh, ini bukan rumah saya, ini bukan rumah kamu, ini rumah saya. Enggak, ini rumah. Akhirnya terjadi keributan. Ya. Karena dia nekat, kita juga melawan, terjadi pertikaian, keributan. Terus tetangga datang. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Enggak, ini datang ke rumah saya, dia bilang, katanya ini rumahnya. Terus orang tadi bilang, enggak, ini pokoknya rumah saya. Terus para tetangga bilang begini, udah jangan ribut-ribut, rumah ini dibagi 2 saja. Apakah bisa diterima solusi? Itu kan sama dengan dia mengambil hak orang lain kan? Ya kan, sebagaimana sejak Palestina kan. Artinya solusi yang ditawarkan oleh tetangga itu apakah masuk akal? Udah jangan ribut, rumahnya dibagi 2 saja. Ya memang sebenarnya bukan haknya. Ya, bukan haknya. Harusnya tetangga itu kan, kamu masuk rumahnya orang yang salah, pergi kamu dari sini gitu. Baik, jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Palestina ini memang tanggung jawab kita semuanya kaum muslimin. Tadi beliau Ustaz Faiz Baraja nyampaikan ada 4 hal yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita di Palestina. Yang pertama adalah kita kirimkan doa, karena doa ini adalah ikatan hati kita dan sekaligus hubungan kita dengan Allah SWT. Dan doa ini adalah akan dijawab oleh Allah SWT untuk memerdekakan dan menolong saudara kita di Palestina. Kemudian yang kedua donasi untuk membantu mereka, yang ketiga adalah boikot, dan yang keempat adalah menyebarluaskan berita Palestina ini kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin, biar mereka tumbuh kepedulian terhadap apa yang terjadi di Palestina. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah SWT, dan Dewan Syariah Kota Surakarta alhamdulillah sampai hari ini masih mengumpulkan donasi untuk disalurkan kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari sejarah orang-orang yang membela saudara kita di Palestina. Sekian, jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.